Shalom, Shalom, Soteria, Soteria. Puji Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bejana, dalam pelayanan Healing and Deliverance Ministry HDM. Saya masih terus, saudara, dalam bingkai besar firman, doa, dan pengurapan. Puji Tuhan, saudara. Anugerah kemurahan yang sangat besar untuk kita semua, khususnya juga kepada saya. Masih diperkenan melayaninya, ya, meski lewat online, lewat YouTube ini, saudara. Tapi saudara dan saya dapat bertatap muka, ya. Biar Roh Kudus yang bekerja. Saya hanya alat biasa, tidak ada apa-apanya, hanya bejana tanah liat. Tapi Roh Kudus, Roh Allah sendiri yang akan membimbing, akan terus mengalirkan tenaga dan kuasanya. Saya kalau boleh menyebut, ada energinya dia. Energi dari surga, bukan energi yang di dalam dunia ini, tidak, tapi dari sana. Ada tenaga, ada kuasanya. Energi Roh Kudus, saya sebut. Itu adalah, bahasa aslinya adalah dunamis dan eksosia. Puji Tuhan, saudara-saudara, bersyukur terus kepada Tuhan. Tahun 2025 sudah kita masuki 15 hari, ini tanggal 15. Setengah bulan dari bulan Januari tahun 2025. Ada apa sudah terjadi, saudara? Bagaimana dengan saya dan saudara memasuki tahun ini? Dari awal saya sudah menyampaikan, ya, dengan tema jangan takut, Tuhan yang menyertai. Jelas itu firman Tuhan. Ya, terus disambung, saudara. Rabu yang kedua adalah harus diperjuangkan. Saya sudah sampaikan apa yang harus diperjuangkan. Kita ini tidak boleh anugerah semua dari Tuhan, tapi tidak boleh santai-santai saja, saudara. Enak-enakan, oh nyaman, dah diem aja, enggak bisa. Harus ada perjuangan. Ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya kita. Kita memperjuangkan apa yang Tuhan sudah anugerahkan. Tentu, saudara, saudara tidak sendiri. Ada Roh Kudus. Hari ini, Rabu ini, tanggal 15 ini, saudara. Tuhan berfirman kepada saya dan saudara sekarang ini. Tuhan berfirman, di manakah kepercayaanmu? Itu juga judul daripada khotbah saya pada hari ini, saudara-saudara. Di manakah kepercayaanmu? Ini, saudara, mengingatkan kita kepada satu peristiwa. Ketika Tuhan tidak banyak berkata-kata. Ya, kalau saudara membaca di dalam firman Tuhan dalam Perjanjian Baru, ketika murid-murid Yesus sedang berlayar, ya, Tuhan ada di sana, ya, Tuhan ada dalam perahu itu, perahu yang ditumpangi oleh murid-murid Yesus yang sebagian adalah nelayan-nelayan yang canggih. Petrus dan saudara dan teman-temannya, oh begitu lihai, saudara. Pandai, ya, di dalam memprediksi cuaca di danau. Saat itu dia sangat ahli sekali. Ya, Tuhan Yesus ada di sana. Tapi persoalannya, saudara-saudara, meskipun Tuhan Yesus ada di sana, mereka tidak melibatkan Tuhan Yesus sama sekali. Sampai Yesus tertidur. Tertidurnya aja di buritan, coba. Mereka dengan gagah perkasa berlayar, karena cuaca bagus, tidak ada apa-apa, semua beres, pinter, saudara. Oh, tapi tiba-tiba, ya, firman Tuhan, sekonyong-konyong turunlah badai topan yang dahsyat, menerpa perahu itu, sampai perahu itu hampir tenggelam. Oh, itukah keahlian mereka ketika menghadapi itu? Apa? Kepanikan. Luar biasa.
Perahu kemasukan ya hampir tenggelam dikatakan. Pada saat-saat seperti itu dia teringat. Teringat kepada siapa? Ada Yesus. Lalu dia segera mengambil Yesus dan mengatakan, guru, kita binasa loh. Kata ini kata yang sangat mencekam sekali, saudara. Binasa. Badai begitu besar. Ya, Yesus bangun. Tidak mengatakan apa-apa. Dia menghardik angin itu. Diam. Tenanglah. Seketika itu juga perkataan adalah firman Tuhan yang luar biasa. Penuh kuasa dan tenaga itu. Ada Roh Kudus, Roh Tuhan di sana. Ada di dalamnya. Dan seketika itu danau itu pun teduh. Dan Tuhan hanya mengatakan, Tuhan tidak pernah tanya, loh, kamu kan pintar, pandai, mengerti cuaca dan lain sebagainya. Kamu ahli, nelayan. Loh, kenapa? Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan hanya ngomong. Yang ini saya sampaikan. Di manakah kepercayaanmu? Ayo, saudara-saudara. Baru 2 minggu loh. Sudah ada mengalami apa? Pergumulan hidup saudara? Apa? Kita sendiri yang tahu, saudara sendiri yang tahu. Mungkin sedang badai ada di dalam keluarga rumah tanggamu saat ini. Ada? Di luar prediksimu. Kemarin-kemarin baik-baik aja. Tiba-tiba badai itu menyerang. Macam-macam hal. Saya tidak tahu. Macam-macam hal. Ya. Dan saudara mulai khawatir. Ya. Jangan keluar. Jangan keluar dari iman percayamu kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan keluar bahwa di dirimu tidak ada Roh Kudus lagi. Tidak ada daya. Rumah tangga keluarga. Saat ini, apa yang sedang terjadi? Engkau yang paling tahu. Kita yang paling tahu. Adakah sesuatu yang perlu segera dibereskan dengan iman percaya daripada Tuhan Yesus Kristus? Sudah saya ingatkan. Ya, mungkin saudara, kesehatanmu tiba-tiba drop, terganggu. Tiba-tiba. Meskipun saudara setiap minggu ke gereja. Tuhan tidak tanya macam-macam kok. Tuhan hanya tanya, di manakah kepercayaanmu, di manakah imanmu? Ini aja poinnya. Penting. Dijaga, dirawat iman saudara kepada Tuhan Yesus. Kalau itu imanmu, sampai mulai layu, mundur, bahkan gugur, saudara memakai iman-iman kepada yang lain, bukan kepada Yesus Kristus. Yang 2 minggu yang lalu, bulan Desember yang lalu, saudara peringati, yaitu Natal, kelahirannya. Saudara diingatkan, firman Tuhan pada saat ini, di manakah kepercayaanmu? Di manakah imanmu? Rumah tangga, kesehatan, penyakit, aneh-aneh. Saya sudah sampaikan dulu. Ya, 2 Rabu yang lalu. Awal, 1 Januari hari Rabu pas kebetulan itu. Kan itu saja mengenai bagaimana dengan kondisi keuanganmu, pekerjaanmu, bisnismu. Mau yang onsite maupun yang online, apa saja pekerjaanmu, mau ekspor, mau import, mau jualan di dalam negeri, mau buka toko, apa saja, online, apa saja, mau makanan, mau pekerjaan apa sajalah, ya macam-macam pekerjaan.
semua. Bagaimana? Tiba-tiba, lu kemarin tuh wah laku begini dan begitu. Tiba-tiba, lalu saudara mencari apa? Lari sana, lari mau mencari siapa? Pertolongan kepada siapa? Tuhan Yesus hari ini mengatakan, di manakah kepercayaanmu? Saat badai itu datang, padahal kita semua sudah diberi anugerah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun atasmu, kalau Roh Kudus hadir di dalammu, kamu akan memiliki kuasa. Kuasa siapa? Kuasa Allah. Hebat, dahsyat, kuasa pencipta. Semuanya. Di manakah kepercayaanmu? Di manakah imanmu? Tidak banyak. Tuhan tidak tanya kepadaanmu, kekayaanmu, kebisaanmu, intelekmu. Tuhan tidak tanya itu. Tuhan hanya tanya di manakah kepercayaanmu. Penting. Lama. Ya. Jadi Roh Kudus mengajarkan kepada kita mengenai iman mandiri. Iman mandiri. Kalau punya iman mandiri, ini sudah diperkuat betul-betul iman ini. Dengan Roh Kudus, dengan firman-Nya. Lalu saudara kalau memiliki iman mandiri menghadapi semacam ini, tidak cari orang, cari sana sini, manusia mana sini sini, ya bukannya salah saudara kepada hamba Tuhan ini, hamba Tuhan itu, silakan. Tetapi nomor satu, utama, siapa yang kau andalkan? Saya sudah mengatakan, Tuhan yang menyertai lo. Kepada Yesus Tuhan. Roh Kudus, rohnya dia. Tuhan tidak cari sana sini ketika menghadapi itu. Tapi saya punya iman mandiri yang kokoh dan akhirnya dapat dipakai untuk pelayanan mandiri. Lakukan sendiri. Melayani sendiri. Kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, berdiam di dalam kamu, ada tenaga dan kuasanya, yaitu kuasa Allah yang Maha Tinggi. Tahu kuasa Allah luar biasa kan? Itu. Jangan lupa. Ingat baik-baik. Kalau sudah bisa melayani secara mandiri, ya kita berdoa terus supaya saudara dapat pelayanan. Mungkin saudara mengundang ini, mengundang itu bisa. Dulu waktu COVID, satu saat loh. Kemarin sudah saya bicarakan ya di ibadah Rabu tanggal 1 Januari, ya itu. Saya tidak tahu itu. Kita berdoa supaya tidak terjadi seperti itu. Tapi saudara harus sudah mulai sekarang memiliki namanya iman mandiri, pelayanan mandiri. Bahkan kalau sebutuh pengurapan, mengurapi diri sendiri. Sudah diajarkan lama. Dan apa yang terjadi? Itu bukti fakta. Dan mereka menikmati karya Roh Kudus yang luar biasa. Di tengah-tengah saudara punya kemandirian. Tuhan hanya tanya, di manakah kepercayaanmu? Kau gantungkan kepada siapa? Kau gantungkan kepercayaanmu kepada pendeta ini, pendeta itu, kepada yang bicara ini. Oh jangan, tidak, tolak semua itu kepada Tuhan, Allah Roh Kudus yang sudah dicurahkan kepada saya dan saudara yang sekarang berdiam di dalam diri saudara. Bukannya tidak boleh zaman sekarang, saudara datang konseling, ini itu boleh saja, tetapi prinsip utama yang harus saya dan saudara pegang kepada Dia, mengandalkan kepada Dia. Ayatnya ada kan? Apa akibatnya? Dan apa akibatnya orang yang mengandalkan manusia atau mengandalkan diri kita sendiri? Itu beda dengan iman mandiri lo. Mengandalkan diri sendiri, kekuatan. Kita tidak, iman mandiri bukan mengandalkan kekuatan diri, tapi kekuatan Roh Kudus yang sudah berdiam di dalamku dan di dalammu. Itu kita pakai. Kekuatan iman mandiri kita. Karena begitu ada Roh Kudus, firman Allah akan bekerja terus. Dan saudara dapat pelayanan mandiri. Mengerjakan segala sesuatunya. Ini saudara-saudara
Di manakah kepercayaanmu? Di manakah kepercayaanku? Aku percaya kepada Dia yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Allah yang Maha Besar, Allah Yahweh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia itu Sang Firman sendiri yang sudah menjadi manusia, Sang Natal itu. Tuhan memberkati saudara dan saya. Kalau saudara punya iman yang seperti ini, tetap kokoh, tetap kuat, tetap sehat, tetap teruji. Karena ada Roh Kudus yang menopang menolong saudara, itu sudah dianugerahkan. Dan itu diperjuangkan kan, saudara. Dan itu saudara-saudara. Sekarang Tuhan hanya mengatakan, di manakah kepercayaanmu? Tidak bergantung kepada siapa-siapa, tapi kepada Dia yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, Allah yang kita panggil, kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu yang kita percayai, kita imani, kita betul-betul datang kepada Dia dengan ucapan syukur dan terima kasih. Jangan banyak ngomel. Jangan banyak ngomel, saudara. Ngomel itu manusiawi, tapi kalau sering sedikit ngomel, ngeluh dan lain sebagainya itu tidak benar. Tapi percaya, Dia itu Maha Kuasa. Dia itu sumbernya. Sumber kerukunan atas rumah tangga keluargamu. Sumber damai sejahtera dalam rumah tanggamu, keluargamu. Dia itu sumber kesehatan, kesembuhan. Yang sakit-sakit, Dia itu sumber kesehatan, sumber kesembuhan. Dia itu sumber berkat dalam pekerjaanmu, keuanganmu, rezekimu. Dicukupi, cukup saja. Tidak serakah. Dia punya semua apa yang kau butuhkan. Dia mengatakan, semua orang saja yang merasa letih lesu dan beban berat, datang kepada Dia. Apa keberatanmu? Apa keberatanmu? Letih lesumu apa? Datang kepada Dia. Dan Dia akan mengatakan, di manakah kepercayaanmu? Haleluya. Mari saudara-saudara. Ya, apa kebutuhan saudara? Sampai Tuhan mengatakan, di mana kepercayaanmu? Engkau jangan takut. Tuhan menyertai. Harus diperjuangkan. Dan Tuhan tanya, di manakah kepercayaanmu? Ketika badai kehidupan itu datang. Tahun 2025 baru 2 minggu, setengah bulan. Apa yang terjadi? Mari saudara, butuh apa? Nah, saya pakai minyak. Kalau ada minyak yang belum dikuduskan, saya kuduskan ya. Minyak tanpa alkohol, saudara pegang. Ini mesti saya kuduskan. Bapa yang di surga, hembuskan kuasa-Mu dari tempat ini. Ada minyak-minyak yang tanpa alkohol sesuai perintah-Mu Tuhan. Yang sekarang dipegang oleh anak-anak-Mu yang ikut YouTube ini. Hamba hembuskan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minyak yang belum dikuduskan ini menjadi kudus karena Roh Kudus bekerja akan mendatangkan kebaikan. Haleluya. Amin. Mari urapkan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sudah mengurapi. Saudara urapkan. Ya, kebutuhanmu apa? Saudara mulai goncang imanmu karena badai yang menerpa. Mungkin dibawa dari tahun 2024 sampai kemari. Atau mungkin baru datang tahun ini, 2025, baru 2 minggu, setengah bulan. Ada badai apa? Kecil, sedang, besar, atau maha besar? Mustahil? Ingat, ada Tuhan mengatakan, di manakah kepercayaanmu? Percaya, Roh Kudus akan bekerja di jamah hidup rumah tangga keluargamu yang mengalami badai. Hidup dalam rukun sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hembuskan Roh-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menjadi satu kembali. Kedatangan Tuhan hampir dekat. Jangan bertengkar. Jangan berkelahi. Jadi satu kembali. Kembalilah. Bersatulah. Dilupakan semua yang terjadi. Tahun 2025 betul-betul hidup di dalam keutuhan kerukunan bersama keluarga semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah rukun. Ada sakit penyakit, dan butuh kesembuhan, butuh kesehatan. Hembuskan Tuhan
Rohmu kepada mereka ini, jamah yang sakit, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari tempat ini, apapun penyakitmu, saya tidak tahu penyakitmu di mana. Oh, semuanya hamba sendiri, keluarga hamba semuanya, saudara-saudara mengikuti YouTube ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit yang kau derita apapun itu, dari tempatnya aku hembuskan kuasa Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, saya patahkan, saya perintahkan segala penyakit itu keluar dari dalamku, dari keluargaku, dari saudara-saudaraku ini yang lewat YouTube ini. Semua disembuhkan, pulihkan, dan namanya dia yang disebut, diandalkan, dipuji dan dipuja, diagungkan, dimuliakan. Tuhan Yesus Kristus, engkau jadi sembuh karena Roh Kudus sudah bekerja atasmu. Mengenai pekerjaan keuangan, bisnis, yang bekerja sendiri atau ikut orang, oh, hembuskan Roh-Mu Tuhan. Aset-aset yang belum dijual, apa saja pekerjaanmu yang sedang rintis, Tuhan memberkati. Ada berkat untukmu, berkat spesial dari surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja, Tuhan memberkati. Tuhan, tidak ada orang yang benar-benar dalam hadirat-Mu Tuhan, yang Tuhan tidak pedulikan. Bahkan yang jauh saja Tuhan pedulikan. Domba yang hilang hanya satu saja yang Tuhan cari. Demikian ini umat-Mu Tuhan, Roh-Mu yang bekerja, Tuhan memberkati usaha mereka. Baik mereka bekerja sendiri atau yang mereka mulai mencari pekerjaan dan ikut orang. Tuhan tolong, berkat Tuhan, rezeki daripada Tuhan itu mencukupi kami semua. Haleluya, puji Tuhan. Dan banyak hal lagi Tuhan, apa yang mereka butuhkan, ya, letih lesu, beban berat, pergumulan-pergumulan hidup, apa saja, saudara sebut. Tuhan yang Maha tahu. Jamah Tuhan, jamah mereka datang kepada Tuhan. Tuhan hanya mengatakan, di manakah kepercayaanmu? Kalau engkau percaya, dengan percaya sungguh-sungguh, sungguh-sungguh, imanmu jadi kuat, sehat dan teruji, terjadilah apa yang kau inginkan atas kehendak dan seizin Tuhan. Glory, hembusi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, yang cari pasangan hidup, yang mau maupun inginkan anak, meraihnya dibuka, semua adalah kehendak Tuhan yang terbaik. Karena ada hal-hal yang perlu juga ini ditelaah. Dia itu yang terbaik beri kepada saudara dan saya. Mari Roh Kudus berkarya, hembusi ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hormat kemuliaannya bagi nama-Mu. Nama di atas segala nama. Kami percaya. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan mencari yang lain. Percaya kepada ajarannya yang diajarkan dia lewat Roh Kudus, sudah selalu mengingatkan. Dan dia mengajarkan segala sesuatu, Roh Kudus. Itu yang perlu saudara dan saya pegang. Jangan kepada yang lain. Nanti jadi salah, berbahaya. Ada upah yang menanti. Kerajaan Yesus, kerajaan Bapa di surga. Bersama dia, sampai kepada pelabuhan yang tepat. Roh Kudus mengantar saudara dan saya. Oh, haleluya. Terima kasih Bapak. Hormat kemuliaannya bagi nama-Mu. Nama di atas segala nama. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Soteria. Sampai berjumpa kembali saudara pada Rabu yang akan datang ya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.